Sebelum diberikan pada sapi, ampas tahu terlebih dulu dicampur dengan bahan lainnya, seperti konsentrat dan kulit singkong. Kegunaannya apa itu? Buat makan ternak sapi yang mau bikin oncom, bikin oncom. Oh, makan ternak. Ya, saudara, tahukah Anda bahwa tahu yang biasa Anda makan sehari-hari itu adalah makanan yang bergizi dan kaya akan protein. Dan juga ampasnya ternyata memiliki banyak kegunaan. Seperti yang tadi sudah dikatakan, ampas tahu ini bisa digunakan sebagai makanan ternak. Dan juga bisa juga dibuat oncom. Dan tidak hanya itu, ada teknologi terbaru nih, bahwa limbah tahu ternyata pun bisa dijadikan bahan bakar alternatif atau bahan bakar biogas sebagai pengganti minyak tanah dan juga tabung-tabung gas yang sekarang ini lagi jarang banget atau sulit sekali bisa kita temui. Tahu dibuat, tahu dimakan. Nyam-nyam gurihnya. Tapi bagaimana dengan nasib ampas tahunya ya? Jika Anda menilai ampas tahu hanya sebatas limbah, maka Anda salah besar. Karena ampas tahu bisa diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat. Salah satunya dijadikan oncom. Oncom yang dibuat dari ampas tahu ini disebut oncom merah. Sedangkan oncom yang terbuat dari kacang tanah disebut oncom hitam. Mula-mula ampas tahu yang diambil dari pabrik tahu dipres hingga padat agar kadar airnya berkurang. Setelah itu, dikukus dalam sebuah tungku dengan dicampur ragi secukupnya selama 30 menit. Kemudian ampas tahu dicetak dalam sebuah papan kayu. Proses selanjutnya adalah menunggu ampas tahu hingga jamur Neurospora sitopila terlihat menutupi ampas tahu. Nah, kalau sudah seperti ini, oncom ampas tahu sudah siap diolah menjadi bahan makanan. Bisa dipakai gorengan gitu ya, campur-campur semacam comro gitu. Dan bisa juga di sayur gitu. Oncom ini besar lah manfaatnya gitu ya bagi masyarakat kecil gitu. Walaupun oncom ampas tahu merupakan kualitas nomor 2, Anda jangan memandang rendah dulu makanan yang satu ini. Pasalnya, oncom merah bisa mencegah terjadinya efek flatulensi atau yang biasa kita kenal dengan perut kembung. Sebenarnya bukan berefek dia mencegah kembung. Jadi orang kalau makan banyak kedelai, itu kan dia seratnya tinggi. Nah, itu cenderung membentuk gas. Nah, sementara kalau dia sudah dalam bentuk oncom, dia kan akan mengalami fermentasi oleh kapang. Ya. Nah, kapangnya itu yang memfermentasi, dia akan memfermentasi zat-zat yang ada di dalam kedelai yang dikenal dengan racinosa sama stachiosa. Itu dia diuraikan, dipecah. Sehingga zat yang menyebabkan kembung ini efeknya membuat kita kembung itu lebih sedikit karena proses fermentasi dari kapangnya itu. Selain bisa diolah menjadi jenis makanan lain, ampas tahu juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Seperti yang dilakukan oleh Ade Suryana, seorang peternak sapi perah di Desa Mekar Bakti, Sumedang. Ampas tahu itu kalau di unit penggemukan ya, untuk sapi penggemukan itu punya peran untuk meningkatkan pertumbuhan gitu secara lebih cepat. Nah, itu kalau di penggemukan atau di sapi pedaging. Terus kalau di sapi perah ini faktor utama juga untuk meningkatkan produksi gitu, sehingga sapi tersebut bisa menjadi lebih subur begitu ya. Sebelum diberikan pada sapi, ampas tahu terlebih dulu dicampur dengan bahan lainnya, seperti konsentrat dan kulit singkong, untuk menambah kandungan gizi. Biasanya, satu ekor sapi bisa menghabiskan 1 ember ampas tahu per hari.
kalau tadi ampas tahu diolah menjadi bahan makanan, lain lagi dengan yang dilakukan oleh penduduk di Dusun Kanoman, Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.